adik-adik Kingdom Kids. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai ku besar nanti. Sekali lagi, aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, berangkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Sekali lagi, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Yeay, hebat adik-adik. Siapa di sini yang jagoannya Tuhan Yesus? Angkat tangan tinggi-tinggi. Yang jagoannya Tuhan Yesus, sama-sama kita serukan. Yes! Yes! Kita nyanyi ya. Ya. Ikuti gerakan kakak-kakak ya. One, two, three. Ya. Yesus jagoanku, tak akan ku takut, sebab Dia besertaku. Yesus pahlawanku, tak akan ku takut, sebab Dia pelindungku. Seperti Yosua mengalahkan beribu musuh, seperti Daud mengalahkan raksasa Goliat, seperti Simpson yang mengalahkan seekor singa, seperti aku mengalahkan si iblis yang jahat. Yesus jagoanku, tak akan ku takut, sebab Dia besertaku. Yesus pahlawanku, tak akan ku takut, sebab Dia pelindungku. Seperti Yosua mengalahkan beribu musuh, seperti Daud mengalahkan raksasa Goliat, seperti Simpson yang mengalahkan seekor singa, seperti aku mengalahkan si iblis yang jahat. Lagi. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita.
Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesusku, Yesusku ajaib bagiku. Terakhir, Yesusku ajaib bagiku. Yeay, luar biasa adik-adik. Oke, memang Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Sekarang kita mau siapin hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Yuk, mari kita sambil naikkan pujian ini. Yesusku panggil, Yesusku undang, masuk ke dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk ke dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk ke dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan dari dosaku. Yesus, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk ke dalam hatiku. Panggil dia Yesus. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk ke dalam hatiku. Pimpin kami ya Tuhan. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan dari dosaku. Memimpin, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan dari dosaku. Sucikan, sucikan, kuduskan dari dosaku. Sekali lagi, sucikan, kuduskan dari dosaku. Adik-adik, kita sungguh-sungguh mau berbicara kepada Tuhan. Kak Yosua ajak adik-adik untuk berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena Tuhan menyediakan kesempatan buat kami bernyanyi untuk Tuhan sekali lagi. Ya Tuhan, sekarang kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang mengajar kami supaya kami mengerti firman-Mu. Thank you Jesus, I love you. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.
Haleluya. Amin. Shalom Kingdom Kids, apa kabarnya hari ini? Kak Arif percaya Kingdom Kids semua yang ada di rumah dalam kondisi yang baik-baik saja atau dalam kondisi sehat. Nah adik-adik gimana? Sudah siap belum dengar firman Tuhan hari ini? Wah kayaknya kurang keras nih. Sudah siap belum dengar firman Tuhan hari ini? Mantap, kalau gitu adik-adik duduk di tempatnya masing-masing dan kita mau sungguh-sungguh dengar firman Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini akan menceritakan bagaimana Tuhan akan melindungi setiap kita. Bahwa kita memerlukan yang namanya perlindungan Tuhan. Buka sama-sama yuk adik-adik di Mazmur pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Yuk dibuka Alkitabnya semua, Mazmur pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Sudah ketemu belum? Oke, sekali lagi ya. Mazmur pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Kakak akan bacakan buat kita semua. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Adik-adik, dalam Mazmur pasal yang pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-6, Raja Daud menggambarkan ada dua jenis orang. Yang pertama adalah orang benar, dan yang kedua adalah orang fasik. Bedanya di mana ya Kak? Nah, kakak kasih tahu buat kalian. Orang benar itu adalah orang yang hidup di dalam kasih dan kehendak Tuhan. Sedangkan orang fasik adalah orang yang hidup di dalam dosa dan juga kejahatan. Adik-adik tahu nggak bahwa ada perbedaan di antara kedua orang ini? Orang benar itu seperti pohon yang lebat buahnya. Adik-adik bisa lihat di gambar ya. Pohon yang lebat sekali buahnya. Dan orang fasik itu seperti pohon yang kering. Pohon yang tidak berbuah kalau adik-adik lihat di gambar. Ini dia perbedaan dari orang benar dan juga orang fasik adik-adik semua. Nah, Tuhan mau kita seperti orang yang bagaimana ya? Tentu saja Tuhan ingin setiap kita hidup seperti orang benar. Tapi adik-adik tahu nggak? Di dalam dunia ini, dua orang ini pasti ada di mana-mana. Dan kita semua hidup berdampingan bersama-sama dengan mereka. Kok Kak Arif tahu? Tahu dari mana? Nah, Kak Arif sekarang mau tanya sama adik-adik. Pernah gak sih adik-adik mendengar cerita dari teman atau mungkin keluarga kalian? Ada orang yang diperlakukan dengan tidak sopan. Pernah dengar gak? Teman kalian atau keluarga kalian dijahatin sama orang lain. Pernah dengar gak? Pasti pernah kan? Atau mungkin ada adik-adik sendiri yang pernah mengalaminya. Mungkin adik-adik diperlakukan tidak sopan oleh orang lain. Atau mungkin adik-adik mendapatkan tindak kejahatan dari orang lain. Pasti kalian pernah mengalaminya kan? Ada teman-teman yang marah-marah sama kalian, iseng sama kalian. Nah, itu adalah bukti bahwa orang benar dan orang fasik itu hidup berdampingan atau hidup bersama-sama. Pertanyaannya sekarang Kak, bagaimana nih? Bagaimana kalau misalkan kita hidup berdampingan bersamaan? Berarti kita dalam bahaya dong. Adik-adik tahukah bahwa nggak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa menjaga kita dengan sempurna. Termasuk orang tua kita. Orang tua kita kan tidak mungkin bisa menjaga kita dalam waktu 24 jam dalam 7 hari. Tapi ada Tuhan adik-adik. Ada Tuhan yang senantiasa mengasihi kita, bahkan menjaga kita setiap saat. Tuhan selalu menjaga orang-orang yang benar. Ketika kita hidup di dalam Tuhan,
ketika kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka penjagaan dan perlindungan Tuhan itu akan nyata buat hidup kita. Sekalipun orang tua kita mungkin tidak tahu kita sedang dalam masalah, mungkin tidak tahu kita sedang dalam bahaya, tapi Tuhan tahu. Itu sebabnya adik-adik, kita mau bersama-sama meminta kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan agar Tuhan senantiasa melindungi kita dari segala jenis tindakan seperti yang tadi, perbuatan yang tidak sopan, mungkin perbuatan jahat dari orang lain. Kita minta perlindungan dari Tuhan. Dan supaya perlindungan Tuhan itu nyata, adik-adik tahu nggak? Tuhan pengen kita melakukan 3 hal. Tuhan pengen kita melakukan berapa hal? Benar sekali, Tuhan pengen kita melakukan 3 hal. Supaya kita mendapatkan perlindungan Tuhan. Yang pertama adalah kita tidak boleh menuruti nasihat orang fasik. Orang fasik itu maksud gimana? Orang yang tidak takut akan Tuhan. Kita nggak usah ikuti nasihat orang yang tidak takut akan Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 33 berkata bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi kalau misalkan adik-adik masih suka dengar nasihat dari orang yang tidak mengenal Tuhan, artinya hidup kita bisa menjadi lebih buruk. Oleh sebab itu adik-adik yuk mesti belajar. Poin yang pertama tadi, tidak menuruti nasihat orang yang tidak takut akan Tuhan. Poin yang kedua, supaya perlindungan Tuhan semakin nyata dalam hidup kita adik-adik. Yang kedua adalah merenungkan firman. Tadi di Mazmur bilang kan, merenungkan orang benar itu selalu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Siapa di sini yang suka merenungkan firman Tuhan siang dan malam? Wow, hebat. Kalau misalkan belum melakukan, ayo adik-adik. Mulai hari ini kita mau melakukan firman Tuhan, kita mau merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan yang ketiga ya adalah berkumpul dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Maksudnya gimana ya Kak? Nah maksudnya adik-adik semua harus mempunyai kelompok atau teman atau komunitas yang bisa mendukung adik-adik. Teman-teman yang takut akan Tuhan. Teman-teman yang mengenal Kristus. Seperti contoh lain lagi gimana Kak? Adik-adik pernah dengar nggak kelompok sel atau komsel? Nah kalau misalkan di gereja kalian sudah ada komsel, itu bagus. Jadi di komsel itu kalian bisa bersama-sama memuji Tuhan, bisa menyembah Tuhan, saling menguatkan dan saling mendoakan. Nah 3 hal tadi adik-adik. Yang pertama, tidak menuruti nasihat orang yang tidak takut akan Tuhan. Merenungkan firman, dan yang ketiga berkumpul bersama orang yang takut akan Tuhan. 3 hal ini kita lakukan dan percayalah adik-adik bahwa kita akan mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Nah adik-adik ada sebuah cerita anak yang bernama Rival. Rival ini pulang ke rumah, dia teriak sama mamanya, "Mama!" Sambil nafasnya terengal-engal. "Aduh, Mama, Rival takut banget." "Loh, Rival, kamu kenapa?" kata Mama. "Iya, aduh, tadi Rival baru ngalamin kejadian yang gak enak, Mah. Aduh, gak enak gimana?" Mamanya penasaran dan mamanya makin takut. "Coba Rival ceritain sama Mama." "Begini, Mah." Dia sambil ngos-ngosan adik-adik. "Tadi Rival di sekolah habis ambil air minum, Mah. Terus Rival tuh gak bisa masuk ke kelas. Pintu kelasnya ternyata ditutup sama teman-teman Rival. Rival gedor-gedor. Rival ketok-ketok pintunya. Akhirnya Rival masuk, Mah. Nah, Mama tahu gak? Ketika Rival masuk, Mah, itu di belakang kelas ada teman-teman Rival lagi ngumpul, Mah. Mama tahu gak mereka ngapain?" Mamanya bilang, "Hah? Emang teman-teman Rival ngapain itu di belakang?" Si Rival masih sambil ngatur napasnya. "Mama tahu nggak? Mereka nonton film orang dewasa." Waduh adik-adik, nonton film orang dewasa itu nggak boleh. Si Rival cerita lagi, Rival langsung takut, Mah. Aduh, Rival nggak mau nonton. Tapi teman Rival si Aldo maksa Rival untuk nonton, Mah. Dia bilang, "Ayo Rival, kamu harus nonton." Rival nggak mau. Terus Rival ngapain kata Mama? Rival langsung lari mah keluar. Tapi Aldo sama teman-temannya nahan Rival. Mereka gak mau Rival keluar. Mereka mau ajak Rival nonton. Mereka pengen supaya Rival ikutan nonton film orang dewasa itu.
Terus tahu gak mah, saat lagi kayak begitu, rival cuman inget sama Tuhan. Rival berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong rival, Tuhan tolong rival. Rival berdoa dalam hati. Setelah itu mamanya makin penasaran. Akhirnya gimana sayang? Tiba-tiba mah ada Pak Guru masuk, ada Pak Jito masuk mah. Hah? Terus mamanya bingung. Terus Pak Jito nuduh kamu nonton film dewasa, orang dewasa. Enggak mah, ternyata Pak Jito datang untuk nolongin rival. Rival langsung ditolongin sama Pak Jito. Dan Aldo dikasih teguran mah karena dia sama teman-teman udah nonton film dewasa. Loh, kok Pak Jito bisa tahu kalau kamu gak ikutan nonton film dewasa sama Aldo dan teman-teman? Ternyata adik-adik tahu gak? Rival cerita, Pak Jito sudah mengintip dari ujung kelas, dari ujung jendela. Dia sudah lihat bahwa Aldo dan teman-temannya sedang menonton film orang dewasa. Dan rival dipaksa untuk ikut nonton film orang dewasa. Sehingga Pak Jito langsung buru-buru masuk dan menolong rival supaya rival gak ikut-ikutan nonton film orang dewasa. Mendengar hal itu tahu gak adik-adik, mama rival langsung bilang, aduh puji Tuhan, aduh mama tuh udah deg-degan, kamu takut kenapa-napa rival. Iya mah, ternyata Tuhan itu hebat ya. Ketika kita mau berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, ketika kita mau berjalan sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan tolong kita. Nah adik-adik, hari ini kita mau sama-sama ambil komitmen. Mau nggak kita mau melakukan firman Tuhan hari ini? Kita mau bersama-sama dekat sama Tuhan. Hidup seperti orang benar. Bukan hidup seperti orang fasik. Supaya apa? Kelak ketika kita hidup sebagai orang benar, perlindungan Tuhan akan nyata buat hidup kita. Adik-adik mau kan di rumah? Yuk, yang mau hidup sebagai orang benar, kita sama-sama tundukkan kepala, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mau hidup sebagai orang benar. Kami mau hidup di dalam kasih dan kebenaran. Kami percaya Tuhan bahwa ketika kami hidup dalam kebenaran, maka Tuhan akan senantiasa melindungi setiap kami. Tuhan tolong kami supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang hidup dalam jalan-jalannya Tuhan. Bahkan hidup kami boleh jadi berkat buat orang lain. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.